Saya, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada. Jadi, untuk sebelum ma'rifat, ya, sebelum duduk di ma'rifatullah, di kesadaran akunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesadaran tauhid puncak, itu harus mengetahui dulu. Harus mengetahui dulu, wajib mengetahui dulu, wajib mengenal dulu tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidul sifat, dan tauhidul zat. Sampai di situ Rabbul Izzati tidak bisa dikenal, Tuhannya zat. Jadi puncak daripada itu semua adalah tauhidul zat. Jadi memang kita harus wajib untuk mencari dan mengenal rahasia diri Tuhan, yaitu nur. Nur inilah yang berzat sifat asma dan afal. Inilah yang bernama Allah, saudara-saudara. Nur inilah yang bernama Allah. Maka kita harus tahu kedudukan mana afal Allah, mana asma Allah, mana sifat Allah, mana zat Allah. Maka ini memang wajib untuk dikenali. Maka itulah pakaian pertama, jalur tauhid. Makanya para ulama-ulama Thariqah Muktabaroh itu membagi zikir. Zikirnya zikir lisan, kemudian zikir hati, ya, kemudian zikir nyawa, zikir napas naik turun, kemudian zikir rasir atau zikir rahasia. Maka itulah metode-metode tarki untuk naik, untuk usul, untuk sambung kepada zat, untuk mengenal zat yang maha suci, untuk mengenal zat yang tidak berupa, tidak ada rasa, tidak ada warna, dan tidak berbentuk. Itulah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belum ada bahan apapun, mentah, masih mentah zatnya. Itulah zat. Maka untuk naik ke zat ada cara, beberapa cara metode ulama-ulama kita. Ada dari zat dulu, kemudian sifat, asma, dan afal. Ada yang dari bawah dulu, afal, asma, sifat, dan zat. Tapi saudara-saudara, kalau sudah mengetahui betul-betul kedudukan ini, kedudukan ini adalah kedudukan tauhid di la ilaha illallah, maka prakteknya sempurnakan dengan Muhammad Rasulullah. Bagaimana caranya? Kita harus tahu dulu kedudukannya afal, asma, sifat, dan zat. Afal itu adalah pergerakan atau perbuatan Allah. Di mana kedudukannya? Perbuatan Allah, afal Allah ada pada gerak dan diamnya alam semesta. Apa itu alam semesta? Termasuk alam semesta di luar sana, kemudian di alam semesta diri. Ya, itulah afal Allah, gerak dan diam alam semesta itu adalah afalnya Allah. Kemudian asma, asmanya Allah itu alif lam lam ha. Kalau kepada kita itu hati, hati. Kalau kepada semesta itu api, angin, air, tanah. Alif lam lam ha Allah, itu asma Allah. Kemudian sifat, sifatnya Allah apa itu? Ruh. Kalau kepada kita nyawa, kalau kepada alam semesta ruh semesta alam. Inilah Nur Muhammad, ya. Kemudian apalagi zatnya, zatnya yang maha suci, zat Allah yang tidak berupa, yang kosong, yang maha ruang itu. Maha ruang. Ya. Jadi untuk ma'rifat betul-betul sempurna, insan kamil, seperti kata guru-guru kita, ulama-ulama kita, memang harus ke zat dulu. Tapi zat ini hanya untuk diketahui. Karena kenapa? La ilaha illallah, tiada yang nyata melainkan Allah. Muhammad naik saksi menyatakan dirinya itu daripada kosong. Jadi segala yang wujud ini dulu nafikan dulu. Wujud alam semesta dulu dinafikan, alam semesta dinafikan. Wujud yang muhaddas ini dinafikan dulu sampai betul-betul melihat zat Allah yang kosong ini, maha ruang ini. Baru kalau sudah paham bahwa Muhammad ini naik saksi bahwa Muhammad daripada Allah yang kosong ini, maha ruang. Nah, Muhammad hilang, Adam pun hilang, ya. Kemudian Allah Ta'ala sendiri menyatakan dirinya, wa asyhadu anna aku. Yang kosong ini mengatakan aku itu mau dikenal. Aku itu loh, aku itu telah bernyata kepada Muhammad Rasulullah. Siapa Muhammad Rasulullah? Nur Muhammad. Maka jangan pernah nafikan zat daripada alam semesta. Yang dinafikan itu alam semesta atau bentuk-bentuknya, rupa-rupanya. Sering kita jelaskan, ya. Sering kita jelaskan, ya. Jangan katakan, ya. Jangan katakan kayu itu adalah meja. Jangan katakan meja adalah kayu, karena dikira orang gila. Kecuali ini dalam keadaan taklim, ya. Ya, dalam keadaan taklim, belajar itu boleh. Tapi kalau di ini kan tidak.
Jangan disebut-sebut, cukup diam, rahasia pada insan. Maka kayu inilah zatnya, sifatnya adalah si meja. Yang dihilangkan itu adalah si meja, bukan si kayu. Yang dihilangkan ini wujud daripada sangka-sangka yang maujud, yang dimaujudkan, yang wujud bayangan itu adalah alam semesta dan seluruhnya semesta. Semua yang muhaddas itu, yang berbentuk, yang berupa itu adalah muhaddas. Itu yang dihilangkan, saudaraku, bukan zat daripada alam semesta. Paham? Bukan kayunya yang mau dihilangkan, bukan zatnya, tapi si meja ini loh, sifat ini yang sudah berbentuk, itu yang mau dihilangkan. Maka bujur, maka benar 1000 kali persen benar, 1000%. Hamba tetaplah hamba meskipun dia tarki. Tuhan tetaplah Tuhan meskipun dia tanazzul. Hamba tetap hamba, Tuhan tetap Tuhan. Jangan katakan Tuhan itu menjelma menjadi hamba, dan jangan katakan hamba ini bisa menjadi Tuhan. Firaun. Bukan begitu. Jangan katakan Tuhan itu menjelma dari hamba. Bukan menjelma. Tapi hamba ini, perhatikan, hamba ini kenyataan wujud Tuhan, kenyataan mazhar Allah Ta'ala. Kapan kita salah? Ketika kita mengatakan kita hamba, kemudian ada Tuhan. Ini yang bersalahan. Ini yang menyalahi ketunggalan. Ini yang menyalahi surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, ahad maha tunggal. Makanya kayu tetap kayu, meja tetap meja. Meja tiada lain daripada kayu. Tapi jangan katakan meja ini adalah kayu, tapi tiada lain. Nah, kenapa? Karena meja ini sudah berubah menjadi bentuk-bentuk sifat. Tapi zatnya tetap, meskipun kayu hancur, meskipun meja hancur ya, dihancur-hancurkan sampai menjadi bahan mentahnya kembali kepada zat, menjadi zat ya. Zatnya kekal, sama dengan alam semesta, meskipun hancur sekalian ya, hancur, zatnya tetap bako. Maka sifat wujud saja, satu sifat ini kita bisa belajar, sifat nafsiyahnya Allah. Yang mana Allah itu yang wujud, wajib wujud. Kalau ada kita, ada Allah, selamanya Allah tidak ada, selamanya Allah Ta'ala tidak ada. Maka yang dikatakan Allah itu zat, sifat, asma, af'al. Ini yang dikatakan Allah, nurnya, nur Tuhan. Ini yang dikatakan Allah, saudaraku, zat, sifat, asma, dan af'al. Maka tubuh, hati, nyawa, rahasia, ini yang dikatakan Allah Ta'ala. Cuma jangan katakan meja adalah kayu, karena disangka orang gila. Tapi kalau dalam taklim harus dipelajari ilmunya, baru kita mesrakan, baru kerasa nikmat. Jadi jangan katakan, jangan juga menafikan. Jangan menafikan zatnya meja. Yang dinafikan ini wujud bayangan, karena si meja ini sebenarnya tidak ada, karena diadakan bentuknya adalah meja. Tapi sebenarnya si meja ini adalah kayu. Begitu juga dengan alam semesta. Yang muhaddas semua bentuknya, jangan katakan bentuknya. Tapi kalau orang melihat dengan mata hatinya, basirohnya, tembus itu. Maka yang dikatakan Allah itu alif lam lam ha, itu zat, sifat, asma, dan afal. Itu yang bernama Allah. Itu yang Allah. Kemana mencari Allah? Kalau dikosong terus, itu zat ya, betul. Kita nafikan sifat, asma, dan afalnya, Allah itu berarti tidak maha tunggal, dan Allah tidak maha besar, dan Allah itu bisa dibatasi dan menyalahi sifat wujud. Kemudian batal surah Al-Hadid ayat 3. Batal juga surah Al-Ikhlas tentang ketunggalan. Siapa yang menafikan wujud? Wujud itu si hayat. Hayat itu Nur Muhammad. Nur itu batin, Muhammad itu zahir. Nur Muhammad. Maka yang sebenarnya paling simpel, apa sih yang mau dianukan di ma'rifat? Untuk mengembalikan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang dikembalikan? Dan pada saat apa innalillahi wa inna ilaihi rajiun ini berlaku? Pada saat kita nanti matikah? Atau sekarang? Nah, sekarang saudara-saudaraku berlakunya. Sekarang berlakunya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan setelah kita. Bukan.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu ya datang daripada Allah, kosong, kemudian diadakan, dimewujudkan dan kembali kepada Allah. Apanya yang mau dikembalikan sekarang sebelum meninggal? Apanya? Si Adam ya mau dikembalikan ke ruang kosong, sehingga yang si wujud yang ada itu Nur Muhammad. Nur tu batin, Muhammad tu zahir. Nur Muhammad yang ini yang bernama Allah Ta'ala. Nur Muhammad itu, cuma jangan katakan Allah Ta'ala karena batal, cukup disirkan, rahasia. Makanya dikatakan rahasia. Nur Muhammad itu Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allah batinnya akbar itu zahir, Allah tu batinnya, Ta'ala tu zahirnya. Yang mana kemana mencari Allah Ta'ala, kemana mencari Allah Ta'ala? Selama masih ada wujud kita ada Allah, wujud kita ada, wujud Allah ada, tidak ada Allah berhala yang kau sembah. Maksudnya kamu menyembah berhala, kamu menyembah dirimu, kamu adalah iblis. Nah ini kamunya ini ke saya loh ya, bukan ke mana-mana. Sibuk bercermin, ini kan saya bercermin ini. Saya marah-marahnya sama siapa kalau bukan kepada diri saya? Maka ketika berzikir itu kembali kepada diri, bersalawat itu tujuannya kepada diri, memuji kepada diri. Tapi diri sebenar-benarnya diri adalah Allah Ta'ala, bukan kita, lain saudaraku. Jadi tubuh hatinya rahasia, tubuh itu adalah af'al Allah, pergerakannya Allah ya. Kalau geraknya itu diamnya tubuh. Kemudian asma Allah adalah hatinya, sifat Allah adalah nyawanya, rahasia kita adalah zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kita? Di mana kita saudaraku? Nah kalau sudah paham mengembalikan keakuan jiwa ini, si Adam ini merasa ada, kita kembalikan ke maha ruang, ke kosong. Kita kembalikan, maka yang ada wujud ini zahir batin itu Allah Ta'ala. Bukan kita mengaku Allah, tapi Allah Ta'ala lah. Makanya Allah Nur Muhammad. Allah Nur Muhammad. Kalau kita tarik ke diri, Muhammad itu batang tubuh, Nur itu yang napas, Allah yang menyaksikan itu Allah Nur Muhammad. Jadi tidak perlu cari Allah, tidak perlu cari Allah. Allah itulah yang penyaksi segala-galanya. Kalau kita tutup mata, ini ruangan kosong, maha ruang kosong yang gelap, yang belum apa-apa, ini tutup mata, itulah Allah menyaksikan. Dia menyaksikan si Ahmad atau Rasul atau nurnya, turun dia, kemudian menjadi batang tubuh Muhammad. Jadi Allah Nur Muhammad, Allah Rasul Muhammad, Muhammad Rasul Allah. Itu makanya pelajaran pertama di khalwat itu dapatkan feelnya, rasanya, kesadarannya itu loh. Kesadaran si akunya Allah menyaksikan, memandang Nur Muhammad. Nur tu batinnya, Muhammad tu zahirnya, Nur Muhammad. Maka tiga yang tak berlainan, Allah Nur Muhammad. Sebagaimana pepatah orang tua kita dulu, dua temesaran, telu tamaleseng. Dua tamesaran, dua yang tidak terpisah, hamba dengan Tuhan atau Allah dengan Muhammad. Telu tamaleseng, tiga yang tak berlainan, Allah Nur Muhammad, satu wujud tuh. Maka jangan tertipu. Allah tuh nama. Alif lam lam ha itu loh, nah itu nama. Kalau zat sifat asma afal itulah yang bernama, itulah yang sebenarnya Allah itu. Tubuh hatinya rahasia, kemana mencari? Nah begitu itu. Jadi jangan salah paham saudara. Kalau zat sifat asma afal itu yang bernama Allah, ini baru kemahatunggalnya Allah, kebesarannya Allah. Alam semesta dia juga, ya tak? Ruh semesta alam dia juga, ya. Cuma jangan disambat karena satu-satu masih terpecah. Afal dia juga, ya. Asma dia juga, sifat dia juga, zat dia juga. Tapi kalau dipisah satu-satu, tercerai itu batal, bukan dia. Tapi kalau di dalam sir, bujur aja. Tapi yang sebenarnya Allah, zat sifat asma afal itu. Jadi jangan dipisah-pisah, zat-zat saja, sifat-sifat saja, asma-asma saja, afal-afal saja. Tidak besar Allah Ta'ala, tidak maha besar. Makanya dikatakan qiyamuhu binafsi, berdiri dengan sendirinya, tidak ada yang serupa dengannya. Karena kenapa tidak ada yang serupa dengannya? Tidak ada selain dia, bodoh. Lah bodoh. Ini saya kepada diri lah bodoh. Lah beleng. Tidak ada selain dirinya, sendiri saja, sendiri, tunggal, maha tunggal, esa. Tidak ada selain dirinya. Tidak ada yang serupa dengannya. Karena dia maha segala sesuatu. Dia tidak bisa dikaitkan dengan sesuatu. Karena segala sesuatu adalah dirinya. Wahdaniyah, tunggal, maha tunggal. Bukan tunggal, maha tunggal. Paham? Jadi tidak ada yang serupakan Allah.
Nah, akan tetapi kalau kita bilang alam wujudnya alam ini atau Nur Muhammad ini dipisah dengan Allah sendiri, Allah lain, Nur Muhammad lain, alam semesta lain, tidak tunggal Allah Ta'ala. Nah, dari mana itu Nur Muhammad, dari mana itu alam semesta kalau bukan bahannya daripada zat? Bahasa syariat, Allah itu menciptakan. Bahasa hakikat ma'rifatnya sebenarnya, yang sebenarnya Allah itu tajalli. Dia juga. Makanya di dalam kitabnya Syekh Ibnu Arabi mengatakan Maha Suci Allah yang telah menjadikan sesuatu. Nah, dalam kurung, padahal dialah segala sesuatu itu. Bukan sesuatu, tapi maha segala sesuatu. Sesuatu itu ditunjuk satu-satu. Afal saja. Kalau kita bilang afal itu Allah, salah juga, bersalahan kalau dijahirkan. Tapi kalau disir, bujur aja, tiada lain. Kalau hanya kita bilang asma saja, salah juga, karena sesuatu. Tapi kalau maha segala sesuatu lah, zat, sifat, asma, afal, ini baru Allah. Kalau asma'nya alif lam lam ha itu bukan Allah, tapi zat, sifat, asma, afal ini yang Allah. Kemana mencari? Ya mungkin begitu saudara-saudaraku. Lebih dan kurangnya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.